Ya, jadi selama kita percaya Yesus, kita harus dari awal percaya Yesus kita terus menabur yang baik, tidak boleh menabur yang jahat, gitu ya. Dan kita harus mengikuti keinginan Roh. Jadi orang itu binasa karena daging, menabur dalam daging. Tidak boleh ada satupun ya, kan di sini kan percabulan, kecemaran rohani. Kalau kita bergaul dengan orang yang kotor, kita akan jadi kotor kembali. Jadi kalau kita udah percaya sama Yesus, kita sendiri aja dulu, pujian penyembahan, bergaul karib dengan Tuhan. Terus hawa nafsu, ini dulu harus kita bereskan. Ya, inner healing, mengaku dosa, diputuskan sambil jadi murid Yesus gitu ya. Penyembahan berhala itu kan kita punya karena orang tua kita kan tidak lahir baru. Warisan penyembahan berhala, ya, sihir, perseteruan, ya, perselisihan, iri hati, ini kan hati Kain. Terus amarah, kepentingan diri sendiri, kalau selama ini kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Banyak ini orang sudah melakukan perpecahan, dia nggak mau berdamai, dia nggak mau bayar hutang, ya, justru kesempatan hidup untuk dia bertobat, ya, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya kan, banyak lagi perbuatan daging. Jadi orang itu binasa karena dia menabur dalam daging. Jadi, tetapi barang siapa menabur dalam roh, menabur dalam roh itu kasih. Kita harus mengasihi Tuhan, kita harus punya kasih Tuhan. Kita harus mengalami kasih Bapa, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, murah hati, kesabaran, sabar, ya, kesetiaan. Nah, ini menabur dalam roh. Bapak Gembala di sini baru sudah menabur menjadi jemaat yang setia 10 tahun dan menjadi hamba 20 tahun, jadi baru 30 tahun menjadi jemaat. Mungkin di mata Tuhan hanya 3 detik, karena waktu manusia beda dengan waktu dunia. Begitu ya, baru 30 tahun setia. Dia tidak pernah mengkhianati, dia tidak pernah memecah belah tubuh Kristus. Ya, jadi kalau memang ada yang seperti itu, gampang saja bertobat, minta ampun, bayar hutang. Artinya ya taburlah yang baik. Contohnya kami ini kan, gereja ini kan ada di Bengkok ini kan, yang nabur kan omanya. Dan dia setia sampai hari ini sama kita. Kita ini udah digembalakan, jadi kita harus tahu berterima kasih kepada dia, ya, gitu loh. Apa yang proyek apapun yang di sana kamu, kita harus membantu. Makanya kita manusia kan yang bangun sekolah itu Tuhan yang suruh, harus tahu berterima kasih sama pastor, sama pastor. Iya, Pak Toto kan, iya, gitu loh. Jadi semua jemaat di gereja lokal itu harus tahu berterima kasih, perhatikan apa yang kurang di gereja itu namanya menabur yang baik. Orang yang pernah menolong kita. Iya, karena kita sudah digembalakan. Ini kalau mau ke surga ya, kalau Anda tidak terima nggak usah. Ini hanya untuk orang yang kayak kami lah, hatinya udah mengalami Tuhan. Jadi saya bilang, Tuhan, kenapa itu semua mantan-mantan pengusaha, jemaat, pendeta itu kan banyak keluar dari gereja ini, kok mereka tidak mau? Ya karena nggak diajar. Karena nggak diajar, kita kan diajar sama mentor kami, kamu harus tahu berterima kasih. Saya kamu harus tahu berterima kasih ya. Perhatikan ini apa yang nggak ada kompornya, kasih kompornya, gitu loh Besti. Nggak ada beras di pasar, kasih beras. Nggak usah nunggu yang nggak ada mobil, kasih mobil. Nggak ada laptop, kasih laptop. Kan kalau sudah diberkati. Ini makanya banyak nggak, karena tidak menabur dalam roh, menabur dalam itu kasih. Ya kan, kita kan di sini menabur dalam kasih. Kami nggak punya uang, nggak punya apa, kami masih bisa menabur dalam kasih sekalipun nggak punya, begitu ya. Itu namanya menabur kasih perbuatan baik, maka kau akan menuai yang baik.